wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita ketemu lagi. Kali ini kita belajar tentang limit fungsi aljabar ya, materi kelas 11. Oke, di materi limit ini sebelum kita belajar terkait dengan perhitungannya, kita akan lihat dulu apa itu limit gitu ya, dan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa sih limit itu. Oke, next. Nah, coba perhatikan di sini ya. Ini ada foto, nih berita kemarin ya, masih bulan Maret. Presiden Joko Widodo menyatakan saat ini jumlah pengangguran di Indonesia hampir mencapai 10 juta. Nah, nih perhatikan di sini ada kata hampir ya. Terus di sini ada foto yang kedua, saham agro bisa naik mendekati harga saham BRIS. Nah, ini nih ada kata hampir, di sini ada kata mendekati. Nah, kenapa saya ambil dua foto ini? Nah, karena kita akan belajar limit. Coba perhatikan ya, di sini ada hampir, terus ada mendekati. Terus kita lihat di sini ada. Nah, di sini ada petinju Habib ya. Cerita Dustin Poirier nyaris kalahkan Habib. Nyaris. Nah, lagi-lagi ya, tadi ada kata hampir, ada mendekati, ada nyaris. Terus ini nih ada video apa nih? Nah, coba kita lihat. Perjalanan di nah masukin nah coba lihatin kenalahan lihatin nah lihatin buaya nyaman mana ini ditangkap dua ikung di sate di kuliti diolah tangkut ayo lagi di di sungai perjalanan Oke, ini video hampir nyaris digigit oleh buaya. Oke. Terus di sini coba nih ya, terkait kalau tadi foto dan video, sekarang kalau ini perhatikan di sini ada kartu SIM provider ya. Sini ada masa berlaku sampai dengan gitu ya. Terus ini ada kartu. Kamu juga mungkin punya kartu debit atau kartu kredit ya. Biasanya ada tanggal expirednya. Nah, ini kalau biasanya ada di makanan atau di produk itu ada best before. Nah, jadi apa yang ada di pikiran kalian kalau kamu lihat ada tadi foto-foto, terus ada tayangan, terus di sini ada beberapa foto terkait dengan masa expired. Nah, betul. Jadi ketika kita bicara tentang limit itu artinya kita mendekati sesuatu, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai produk mau kadaluarsa sebenarnya itu ada limitnya gitu. Kita nggak boleh melewati batas itu gitu kan, tapi mendekati aja boleh gitu ya. Walaupun kalau untuk produk-produk makanan sebenarnya sudah dikasih space waktu, kan katanya sebaiknya digunakan sebelum gitu ya, jadi kalau sudah boleh gitu, tapi nggak boleh yang lama-lama kalau udah berjamur dan sebagainya gitu ya. Nah, kayak dengan limit gitu ya, itu kalau dari katanya kita bisa ganti dengan hampir, mendekati, nyaris gitu ya, nyaris banget, hampir banget gitu ya, sama aja ya. Nah, sekarang gimana kalau ibu liatin ini ada video terkait dengan tayangan materi kita ya untuk hari ini, yaitu tentang limit. Hari ini kita akan belajar mengenai limit fungsi aljabar. Baji jumping adalah salah satu jenis olahraga yang dapat memacu adrenalin. Ini sangat cocok bagi kamu yang menyukai olahraga ekstrim. Setelah melompat dari ketinggian, kamu akan meluncur dan melayang. Tali karet menahan berat badanmu untuk berhenti di suatu titik sehingga tidak membentur tanah. Karena itu, berat badan menjadi hal yang kita perhitungkan. Misalnya HX menyatakan ketinggian titik henti dari permukaan tanah dalam satuan meter. Sedangkan
sedangkan X menyatakan berat badan dalam satuan kilogram. Berlaku rumus ini. Jika berat badannya 50 kg, maka ia akan berhenti di ketinggian 15 meter. Masih jauh dari permukaan tanah. Jika berat badannya 60 kg, maka ia akan berhenti di ketinggian 12 meter. Masih sangat aman. Jika berat badannya 80 kg, maka ia akan berhenti di ketinggian 6 meter. Lumayan, cukup dekat dengan tanah. Jika berat badannya 90 kg, maka ia akan berhenti di ketinggian 3 meter. Lebih menegangkan. Namun jika berat badannya 95 kg, maka ia akan berhenti di ketinggian 1,5 meter. Sangat dekat dengan permukaan tanah. Sehingga kita ketahui, jika berat badannya hampir 100 kg, maka orangnya juga hampir jatuh ke tanah. Artinya, untuk nilai X mendekati 100, maka nilai AX mendekati 0. Dalam matematika, biasa dituliskan seperti ini. Atau seperti ini. Benar-benar olahraga yang sangat menantang. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jika kamu menyukai video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Oke, itu contoh perhitungan limit ya. Nanti kita akan hitung lagi di contoh-contoh soal. Oke. Nah, ini ada tayangan lagi. Coba kita lihat. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Penerapan limit fungsi aljabar juga dapat kita amati pada bidang industri. Sebelum dipasarkan, uji tabrak dilakukan untuk menilai tingkat kerusakan mobil dan keselamatan penumpang dalam insiden kecelakaan. Pengujian dilakukan pada mobil yang melaju pada kecepatan tertentu, kemudian menabrak penghalang di depannya. Pengujian ini melibatkan robot yang dilengkapi dengan sensor. Pada suatu pengujian, mobil disetting agar melaju berdasarkan rumus fungsi kecepatan Fx dalam kilometer per jam. Dengan X menyatakan waktu dalam satuan detik. Mobil mulai melaju dan kecepatannya semakin bertambah. Di detik ke-10, mobil tersebut menabrak tembok penghalang. Mari hitung bersama, kira-kira dengan kecepatan berapa mobil tersebut menabraknya. Kita tidak bisa menentukan kecepatannya ketika mensubstitusikan nilai X sama dengan 10 ke fungsi kecepatan. Yang bisa kita lakukan adalah menghitung kecepatan mobil ketika waktu mendekati 10 detik. Untuk nilai X mendekati 10, maka nilai Fx mendekati 100. Jadi, mobil tersebut menabrak tembok penghalang kira-kira dengan kecepatan 100 km per jam. Mudah-mudahan robot yang ada di dalam mobil masih dalam keadaan baik. Jika kamu menyukai video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Oke, itu dua tayangan video adalah contoh-contoh penggunaan limit ya. Jadi ternyata dalam industri otomotif
kita juga bisa menggunakan limit untuk perhitungannya. Terus ketika kita olahraga juga kita bisa menggunakan limit, dan masih banyak lagi ya, di bidang ekonomi juga ada. Oke, sebelum lebih jauh terkait dengan limit, kita ini dulu nih. Nah, limit itu apa sih? Kamu pasti pernah punya begini dong. Nah, apa ini? Ya, pensil tersayang ya. Biasanya kalau udah lagi segini tuh lagi nikmat-nikmatnya nih gitu ya. Lagi enak dipakai gitu kan. Jadi mau dibuang tuh sayang. Nah, ini tuh kan sebenarnya nyaris habis nih. Ya kan? Hampir habis, sedikit lagi habis gitu ya. Ini tuh sebenarnya udah limit nih gitu, mendekati. Terus misalnya kamu punya HP nih, buat foto atau ngerekam video kok nggak bisa ya, ternyata penyimpanannya hampir penuh gitu ya, atau hampir habis gitu. Nah, itu sebenarnya itu juga limit gitu. Jadi setiap sesuatu tuh ada batas limitnya tertentu gitu ya. Sama dong Bu, kayak kesabaran ada batasnya. Nah, kalau kesabaran beda lagi ya kasusnya. Oke, jadi ini gambaran untuk limit ya. Jadi kayak misalnya pensil udah mau habis gitu ya, atau kapasitas HP kamu yang kepenuhan, itu sebenarnya kan ada limit batasnya. Jadi segala sesuatu ada batasnya. Dalam kehidupan juga kita ada batasnya. Kita ya ada batasan-batasan yang harus kita ikutin gitu ya, jangan sampai menabrak batas. Nah, sesuatu kalau kita nabrak batas kan berarti benjut gitu ya. Oke, nah ini dia kalau dilihat dari pengertiannya limit fungsi. Kalau limit itu pendekatan, mendekati gitu ya. Limit itu pendekatan, kalau limit fungsi berarti pendekatan nilai fungsi. Nah, itu yang akan kita pelajari di materi kali ini. Manfaatnya apa? Nah, manfaatnya adalah kita akan menentukan nilai fungsi yang memiliki nilai tak tentu kayak tadi tuh, ya. Ketika kita mau menentukan kecepatan mobil, ya, sehingga detik ke-10 itu nabrak, itu berapa kecepatannya? Itu bentuknya tak tentu, jadi harus kita pakai limit, ya. Karena ketika kita langsung menghitung, itu nanti ketemunya ini nih, bentuk tak tentu nih, kayak gini nih, 0 dibagi 0. Nah, kita nggak bisa pakai nih kalau 0 dibagi 0. Makanya kita butuh bantuan, yaitu limit fungsi. Oke. Nah, ini ada yang namanya limit kanan dan limit kiri. Ya, contoh ya, yang pertama. Limit X kuadrat, ya, untuk X mendekati 2, gitu bacanya ya. Tentukan limit X kuadrat untuk X mendekati 2 jika ada. Maksudnya jika ada berarti ada yang nggak ada dong Bu. Betul. Jadi limit suatu fungsi juga ada yang nggak ada. Ada yang nggak ada. Maksudnya tidak punya limitnya ya. Bagaimana tidak bisa punya limit? Nanti kita akan bahas. Contoh yang ini dulu ya. Limit X kuadrat untuk X mendekati 2. Gimana caranya? Kita bisa mendekati X kuadrat ini dari dua arah, yaitu dari arah kiri dan dari arah kanan. Arah kiri berarti kita lihat nih 2, kalau dari arah kiri berarti dari mana? Nah, 1,5 gitu ya. Yang kecil ya, 1,9, 1,99, 1,99999. Nah, itu dari kiri. Ya, dari yang kecil gitu ya sampai mendekati 2. Ketika kita masukkan, ternyata 1 dikuadratkan 1,5 dikuadratkan 2,25 terus gitu ya, sampai 1,999 dikuadratkan jadinya 3,996. Nah, kalau dari kanan gimana? Kalau dari kanan berarti setelah 2. Ya, setelah 2, 2,001, 2,01, 2,1, 2,5 terus gitu ya, itu namanya dari kanan, lebih dari 2 gitu ya. Ketika kita masukkan ternyata, nah dari A sama B ini kita dapat menafsirkan bahwa nilai fx sama dengan x kuadrat ketika x-nya mendekati 2 adalah 4. Kenapa? Coba kita lihat. Ini kan mendekati 4 ya, 3,996. Ini juga 4. Nah, nilainya mendekati angka 4. Artinya limit x kuadrat untuk x mendekati 2 adalah 4 gitu ya. Oke, sekarang diberikan fungsi fx ya, dia mohon maaf, dia bernilai 2x. Nah, misalnya kita punya fungsi sebentar. Misalnya kita punya fungsi fx sama dengan 2x kalau x-nya kurang dari sama dengan 4. Jadi 4 ya.
sama dengan 4, terus 3, 2, dan seterusnya. Yang kurang dari itu nilainya 2x. Terus, bentar. Terus di sini dia bernilai 2x plus 3 kalau x-nya lebih besar dari 4. Jadi 4, sekian, 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 sampai seterusnya itu nilainya 2x plus 3. Kamu diminta apakah limit fx itu ini, untuk x mendekati 4 itu ada. Nah, kita lihat. Kalau kita dekati dari kiri berarti yang kecilnya ya. 4 sampai yang kurang dari 4, 3,99, 3,95, 3,9, 3,8 terus gitu ya. Nah, karena dia kurang dari 4, maka kita pakai yang di atas nih, ya kan? 2 kalinya. Nah, gitu. Ya, 2 kali 3, 6. 2 kali 3,5, 7 terus gitu ya. Terus, ketika kita dekati dari kanan, nah yang lebih dari 4 berarti kan 5. 4,5 itu lebih dari 4. 4,3 juga lebih dari 4 terus gitu ya, sampai 4,01 juga tetap lebih dari 4. Berarti kita pakai definisi yang ini. Nah, kita masukkan 5 kali 2, 10 tambah 3, 13 terus gitu ya, sampai ketemu ini. Nah, kalau diperhatikan dari nilai A dan B gitu ya, ketika kita dekati dari kiri nilainya ini nih 7,98, ketika dari kanan nilainya 11,02. Jadi antara pendekatan dari kiri dan pendekatan dari kanan itu beda. Nah, ketika ini namanya limit kiri ya, dan ini namanya limit kanan. Ketika limit kiri dan limit kanannya nilainya tidak sama ya, tidak saling mendekati, maka bisa kita katakan di sini bahwa nilai limit untuk fungsinya adalah tidak ada. Jadi dia tidak punya limit. Gitu ya. Jadi syarat dia punya limit adalah ketika kita dekati dari kiri dan kita dekati dari kanan, nilainya mendekati satu titik tertentu yang sama. Ya, kalau ini dia beda nih. 7,98 di sini 11,02 jauh. Oke. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Tetap simak video selanjutnya. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.